Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dwi Nurwanti dari kelas 4E2. Saya akan mempresentasikan mengenai buku kas, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu buku kas. Buku kas usaha budidaya kacang tanah. Tanggal 24 Agustus 2020 mendapatkan modal dari anggota sebesar Rp1.786.000. Saldo menjadi Rp1.786.000. Tanggal 25 Agustus 2020 digunakan untuk menyewa lahan sebesar Rp500.000. Sisa saldo menjadi Rp1.286.000. Digunakan untuk menyewa alat sebesar Rp84.000. Sisa saldo menjadi Rp1.202.000. Tanggal 26 Agustus 2020 digunakan untuk membeli benih kacang sebesar Rp104.000. Sisa saldo menjadi Rp1.098.000. Digunakan untuk membeli furadan sebesar Rp26.000. Sisa saldo menjadi Rp1.072.000. Tanggal 20 Oktober 2020 digunakan untuk membeli pupuk NPK sebesar Rp32.000. Sisa saldo menjadi Rp1.040.000. Tanggal 5 Desember 2020 mendapatkan penjualan hasil panen sebesar Rp1.750.000 sehingga saldo menjadi Rp2.790.000. Tanggal 8 Desember 2020 mendapatkan penjualan hasil panen sebesar Rp1.750.000 sehingga saldo yang didapatkan menjadi Rp4.540.000. Tanggal 9 Desember 2020 digunakan untuk mengupah tenaga kerja sebesar Rp1.040.000 sehingga saldo sisa menjadi Rp3.500.000. Kesimpulan, buku kas adalah buku yang berisikan informasi penting yang wajib dimiliki oleh pengusaha untuk mengetahui perkembangan keuangan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu kolom debit digunakan untuk mencatat pemasukan atau penerimaan uang dengan menyebut asal uang itu. Yang ketiga yaitu kolom kredit digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dengan menyebut sebab dikeluarkannya uang tersebut. Dan yang terakhir yaitu kolom saldo berisi sisa uang. Laporan arus kas usaha budidaya kacang tanah. 1. Arus kas aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp3.500.000. Pengeluaran untuk pembelian sebesar Rp162.000. Pengeluaran untuk pembayaran upah sebesar Rp1.040.000 sehingga kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.298.000. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus kas untuk pembayaran tanah dan alat sebesar Rp584.000. 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan terdiri dari kas yang diterima dari investasi pemilik tidak ada atau Rp0, pref tidak ada atau Rp0. Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan tidak ada atau Rp0. Saldo awal sebesar Rp1.786.000 dan saldo akhir sebesar Rp3.500.000. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan dapat diketahui penggunaan aliran kas usaha project work. Laporan laba rugi usaha budidaya kacang tanah. Yang pertama, hasil penjualan sebesar Rp3.500.000. Yang kedua, biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp584.000 dan biaya variabel sebesar Rp1.202.000 sehingga biaya produksi sebesar Rp1.786.000. Laba bruto didapatkan dari hasil
penjualan dikurangi biaya produksi sehingga menjadi Rp1.714.000. Yang ketiga, biaya operasi yang terdiri dari biaya pemasaran yaitu tidak ada atau Rp0. Yang keempat, laba sebelum pajak yang terdiri dari biaya penghasilan atau tenaga kerja sebesar Rp1.040.000. Laba bersih didapatkan dari pengurangan hasil penjualan dikurangi laba bruto dikurangi laba sebelum pajak sehingga menjadi Rp746.000. Kesimpulan, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu usaha selama satu periode. Laporan perubahan modal usaha budidaya kacang tanah. Modal awal sebesar Rp1.786.000. Keuntungan selama produksi sebesar Rp1.714.000 sehingga menjadi Rp3.500.000. Penambahan atau pengurangan modal tidak ada atau Rp0 sehingga modal akhir menjadi Rp3.500.000. Kesimpulan, perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai akhir periode. Demikian yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.